Nah, bipolar ini adalah salah satu dari sekian banyak gangguan kejiwaan yang memang seringkali menjadi masalah ya. Nah, lalu kembali lagi, seperti apakah jenis dari bipolar ini ya, jenis gangguan yang disebut bipolar ini? Bipolar ini bagian dari salah satunya gangguan mood ya, di mana seseorang itu ya seperti biasa ya, tentu saja dalam kehidupan pasti dipengaruhi atau mempengaruhi fungsi-fungsi kehidupan, mulai dari fungsi belajar, fungsi kehidupan, mungkin berinteraksi, sosial, emosional, intelektual, dan lain sebagainya. Nah, mood ini bagian dari fungsi emosional. Bagaimana seseorang diharapkan bisa mengendalikan emosinya dalam situasi yang seperti apapun, ya diharapkan sebagai individu yang sehat, yang mampu mengelola emosinya dan menampilkan perilaku-perilaku yang tentu masih dapat diterima dalam kaitan dengan pakem-pakem atau norma-norma sosial. Nah, tapi dengan adanya gangguan mood yang jenisnya bipolar ini, artinya seringkali juga disebut sebagai manik dan depresif. Jadi mood itu naik dan turun begitu cepat, yang akhirnya mengganggu kehidupan, mungkin mengganggu belajar, mengganggu hubungan, relationship. Tapi kembali lagi, demikian pula dengan mood nih. Artinya kalau memang ada gangguan mood, yang lainnya jadi bisa terpengaruh. Misalnya jadi kamu makan, atau jadi justru semangat, atau jadi kehilangan motivasi, dan lain sebagainya. Nah, secara spesifik, gangguan bipolar ini memang ada dua jenis ya. Jadi ada tipe 1 dan tipe 2. Ada yang scatternya tinggi, yang misalnya kalau udah dia mania, itu dia bersemangat, sangat bersemangat, bisa ngapa-ngapain aja, pengen ini, pengen itu. Mungkin akhirnya juga bisa menjadi meledak-ledak gitu. Tapi pada saat dia kemudian turun, terus dia nggak mau ngapa-ngapain, dia nggak mau keluar rumah, dia nggak kepengen ini, nggak kepengen itu, nggak nafsu ngapa-ngapain gitu. Nah, siklus ini bisa terjadi begitu cepat gitu ya. Nah, bedanya dengan tipe 2 adalah kenaikannya mungkin tidak terlalu besar ya, karena tipe 1 dan tipe 2, sehingga akhirnya orang juga mungkin tidak tahu bahwa dia mengalami bipolar, dan untuk itu alasannya mengapa harus ada pemeriksaan baik ke psikolog dan psikiater tentu saja untuk bisa membuktikan bahwa memang ada indikasi bipolar ya, mau tipe 1 ataupun tipe 2. Baik, sekali lagi bahwa bipolar tentu saja sesuai namanya berarti ada polarisasi emosi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah memungkinkan orang yang bipolar itu melakukan tindak kejahatan? Mungkin saja, tetapi kelihatannya tidak dipicu oleh masalah bipolarnya. Berarti ada hal yang lain gitu ya. Nah, tentu saja itu yang menjadikan sebuah kasus harus diperiksa. Dan karena untuk sebuah tindakan kejahatan pasti ada motif. Nah, bipolar sendiri itu tidak bisa dianggap sebagai penyebab utama gitu. Ya, jadi harus ada faktor lain gitu. Nah, ini yang harus dibahas. Itu alasannya mengapa setiap kali ada tindak kejahatan, dilibatkanlah psikolog klinis forensik untuk melakukan pemeriksaan untuk membuktikan adanya bukti-bukti tersebut. Karena sekali lagi, ya, apakah ada atau tidak, itu yang harus dibuktikan dari pemeriksaan. Karena seringkali, ya, bisa jadi menggunakan alasan bipolar itu sebagai penyebab. Tapi sekali lagi, harus ada faktor-faktor lain ya, yang berperan di dalam keputusan seorang untuk melakukan tindakan kejahatan. Ya, tentu ada intervensi, terutama juga ada psikofarmakologi yang melibatkan obat-obatan ya. Nah, tetapi sekali lagi semua tergantung berat ringannya dan bagaimana proses intervensi itu dilakukan, rutin atau enggak ikut treatmentnya, kemudian taat enggak menjalankan saran-sarannya, dan terutama juga minum obatnya mungkin bisa atau enggak. Nah, kalau ditanya bisa sembuh atau tidak bisa, ya tergantung semua hal tersebut. Ya, kalau obatnya nggak diminum, saran-saran psikiater psikolognya tidak dijalankan, dia masih tetap berada di kehidupan yang lama. Nah, tapi yang jelas ketika seseorang bisa mengelola, ya ini yang juga dulu saya kerjasama dengan
komunitas bipolar care Indonesia, ketika mereka bisa mengelola bipolarnya, kemudian siap untuk melakukan berbagai macam perubahan perilaku untuk mengendalikan, ya minimal gejala bipolarnya bisa ditekan, ya. Tetapi kembali lagi, kalau tidak minum obat, tidak menjalankan intervensi terapinya gitu, apalagi kalau masih hidup dengan cara yang lama gitu ya, dan membiarkan mood itu naik turun tanpa usaha untuk mengendalikan dan mengelola, ya tentu saja tidak akan hilang bipolarnya. Tapi kembali lagi bahwa hilang atau tidak itu bukan hilang karena minum obat atau karena menjalankan terapi, tetapi lebih kepada kemampuan untuk mengelola emosinya menjadi lebih baik sehingga gejala bipolarnya tidak menjadi muncul atau menjadi semakin parah begitu. Saya kira kalau dari pengalaman ya ada beberapa ya, karena biasanya mungkin mereka tidak bisa diterima atau mungkin tidak bisa menerima tekanan dari luar atau tuntutan dari luar, karena biasanya misalnya setiap manusia pasti punya tanggung jawab ya, apakah itu tanggung jawab dalam keluarga, tanggung jawab di dalam interaksi hubungan interpersonal, atau tanggung jawab dalam kegiatan sekolah atau kantor atau bekerja misalnya begitu ya. Nah, lalu kemudian ketika dia lagi naik dan turun itu kan berarti tidak bisa mengelola emosinya pada saat dia lagi semangat atau tidak semangat, atau lagi ingin atau sedang tidak ingin gitu. Nah, bisa jadi ada manipulasi ya, ada keberbohongan misalnya. Tapi tentu saja secara khusus keberbohongan yang spesifik itu biasanya terkait dengan adanya gangguan lain. Jadi kita juga harus hati-hati, jangan memukul rata gitu ya, bahwa semua orang bipolar pasti bohong, belum tentu gitu. Karena ada juga orang-orang yang misalnya mungkin dia ingin berbohong, atau dia tidak berani, atau dia takut karena takut tidak diterima ya, baik diri tidak menerima kondisi bipolarnya atau kondisi bipolarnya tidak diterima dengan orang lain bisa jadi, tapi itu tidak berlaku secara otomatis. Ya, karena sekali lagi semua tergantung situasinya. Kalau ditanya mungkin ya, alangkah lebih mudah untuk bisa menjelaskan kalau ada kasusnya lalu kemudian kita bahas ya, karena sekali lagi setiap kasus itu berbeda. Setiap kasus dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang mempengaruhi. Ya, nah kalau misalnya ditanya seperti ini, segala jawaban pasti mungkin, karena psikologi kan bukan ilmu pasti. Ya, artinya memang ada unsur ilmiah, ada pembuktian dan lain sebagainya, tapi tidak bisa satu sama satu menjadi dua gitu. Selalu ada kemungkinan-kemungkinan. Nah, kemungkinan-kemungkinan itulah yang harus dibuktikan. Ya, harus dicari akar permasalahannya, dan setiap kasus sekali lagi pasti berbeda, yang harus betul-betul diperiksa pada kasus-kasus tersebut.